Sindiran tipis tapi tajam dari Dani Ribalta. Dunia pedok baru saja diguncang satu komentar yang bikin telinga panas. Dani Ribalta, pelatih senior asal Eropa, melempar kalimat tajam ke arah Kiandra Ramadipa. Dalam wawancara usai sesi latihan, Ribalta menyentil gaya balap Kiandra sebagai terlalu agresif dan terlalu banyak cari panggung. Kalimat ini langsung menyebar di media Eropa. Tapi yang bikin heboh bukan cuma isinya, melainkan siapa sasarannya. Kiandra bukan pembalap biasa. Dia dijuluki Baby Alien Asia, bocah Indonesia yang berhasil mengguncang sesi uji coba di sirkuit Eropa minggu lalu. Tapi mengapa Ribalta menyasar Kiandra? Ada apa di balik komentar yang kelihatannya santai tapi menohok ini? Ini bukan sekadar kritik teknis. Ini bisa jadi awal dari perang dingin lintas benua. Tapi, siapa sangka, Kiandra justru menanggapinya bukan dengan kata-kata, melainkan aksi. Dan disinilah cerita jadi lebih panas dari knalpot motor habis race. Latar belakang versus Asia Talent Cup. Kalau bicara Dani Ribalta, kita bicara reputasi. Pelatih yang sudah mengorbitkan banyak rider Moto3 dan Moto2 Eropa ini memang dikenal keras. Tapi, satu hal yang bikin banyak pihak angkat alis, Ribalta berkali-kali menyentil pembinaan Asia. Dalam beberapa wawancara terdahulu, ia menyebut sistem latihan Asia kurang disiplin dan terlalu bergantung pada bakat alami. Ini bukan pertama kalinya. Tahun lalu, ia juga sempat menyinggung rider Thailand yang tampil berani di Portimao. Dan sekarang, Kiandra jadi target berikutnya. Tapi tunggu dulu, ada yang menarik. Ribalta pernah ditawari menjadi konsultan Asia Talent Cup dan kabarnya menolak. Jadi, apakah ada konflik lama yang belum selesai? Atau sekadar ego benua yang bentrok? Yang jelas, komentar Ribalta ke Kiandra bukan asal keluar. Ini terukur, tajam, dan menyiratkan persaingan yang lebih besar. Tapi, Kiandra punya cara sendiri untuk menjawab. Dan itu terjadi di lintasan, bukan konferensi pers. Momen latihan yang picu api. Semua berawal dari satu sesi latihan tertutup di sirkuit Catalunya. Kiandra, yang mendapat jatah wildcard latihan bersama pembalap Akademi Eropa, terlihat menyalip sangat rapat di tikungan 9. Sumber dari paddock menyebut, salah satu pembalap Eropa sempat mengangkat tangan tanda protes. Bahkan, ada teknisi tim Spanyol yang langsung berjalan cepat ke arah garasi tempat Kiandra berada. Belum ada insiden besar, tidak ada kecelakaan, tapi suasana terasa panas, seperti bara dalam sekam. Sehari setelahnya, komentar Ribalta muncul, dan mendadak semuanya terhubung. Apakah Ribalta justru merasa bahwa dominasi Eropa mulai terusik? Satu hal yang pasti, insiden kecil ini menyulut api besar. Dan paddock pun mulai berbisik, ini bukan sekedar latihan, ini ajang adu mental. Diam Kiandra. Tapi langsung viral. Saat semua orang menanti komentar dari Kiandra, remaja 16 tahun ini justru memilih diam. Tidak ada pernyataan di depan kamera, tidak ada klarifikasi. Tapi yang mengejutkan, ia mengunggah satu foto di Instagram dengan caption, "Yang banyak bicara biasanya takut kalah." Boom! Postingannya langsung banjir komentar dan repost. Dalam waktu 1 jam, lebih dari 100.000 likes masuk. Fans MotoGP Asia langsung menyerbu akun Ribalta dengan sindiran balik. Ini bukan sekedar balasan elegan, ini serangan balik diam-diam yang mematikan. Kiandra mungkin diam di konferensi pers, tapi ia bicara lantang lewat simbol, dan netizen tahu persis apa maksudnya. Komentar seperti, "Gas terus, bocah tengil elegan," hingga "Marquez vibes detected" jadi bukti bahwa publik mulai berpihak. Tapi ini baru permukaan. Di balik layar, data telemetri Kiandra ternyata mulai bikin banyak orang kaget. Data telemetri bocor, Kiandra lebih cepat. Pedok Eropa makin ramai ketika data telemetri latihan hari itu bocor ke media lokal. Dalam laporan tak resmi, Kiandra tercatat unggul 0,2 detik di 3 tikungan teknikal, T7, T9, dan T11. Di atas kertas, ini hanya angka, tapi di dunia balap, ini sinyal bahaya. Apalagi pembalap yang ia kalahkan adalah murid Akademi Ribalta sendiri. Banyak yang mulai bertanya, kalau wildcard Asia sudah seganas ini, bagaimana kalau full season? Media Spanyol mulai menulis judul pedas, "Rider Asia bikin panik Eropa."
Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa tim satelit mulai melirik Kiandra. Bocoran lain menyebut ada 2 tim yang minta video onboard-nya dikirim. Ini bukan main-main. Dan sepertinya inilah yang bikin komentar Ribalta keluar. Sebelum panggung dikuasai bocah Asia, dia lebih baik pasang tembok lebih awal. Tapi, tembok ini ternyata mudah retak. Netizen ngamuk, komentator ikut nyamber. Saat dunia pedok panas, netizen Indonesia dan Asia justru makin ngamuk. Fanbase Kiandra meledak. Akun fanpage MotoGP Asia langsung upload klip latihan Kiandra dengan judul "Balasan Tanpa Kata dari Bocah Tengil". Kolom komentar ramai dengan sindiran halus. "Mas Dani Ribalta, sini saya pinjang helm biar nggak terlalu panas." Bahkan komentator MotoGP dari Thailand ikut menyindir, kalau memang terlalu agresif, kenapa justru dia yang tercepat? Dunia online sudah berpihak, tapi efeknya bukan cuma viral, media internasional mulai mencium aroma tensi Asia versus Eropa. Ini bukan lagi soal satu pembalap, ini sudah jadi narasi regional. Pertanyaannya, apakah tekanan online ini bikin Ribalta mundur? Ternyata tidak, dia malah naik level dalam konferensi pers berikutnya. Berani, tapi masih muda. Di tengah panasnya situasi, satu suara dari pembalap senior Eropa menambah bensin ke api. Dalam wawancara dengan saluran motorsport regional, rider berusia 27 tahun yang sempat jadi rival Marquez di level Moto3 memberikan komentar tajam. Kiandra punya nyali, tapi masih belum paham cara main di pedok Eropa. Kalimat itu langsung viral, terutama karena banyak yang menafsirkan sebagai sindiran gaya balap Asia yang dianggap asal nekat. Tapi yang menarik, komentar ini justru mengundang reaksi balik dari komentator Indonesia. Salah satunya membalas, di umur 16 tahun, Kiandra udah bikin pedok Eropa ngomel-ngomel. Itu bukan masalah attitude, tapi ancaman nyata. Sementara itu, di balik layar, pelatih dan mekanik Kiandra menyebut bahwa justru pembalap muda harus belajar lewat pengalaman nyata, bukan dibatasi opini senior. Tensi makin naik karena jelas ini bukan soal etika lagi, ini soal siapa yang pantas memimpin generasi berikutnya di lintasan dunia. Dan publik makin penasaran, kapan Kiandra akan bersuara langsung? Ribalta klarifikasi justru makin tajam. Semua berharap Dani Ribalta meredakan ketegangan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam konferensi pers resmi yang disiarkan ulang oleh kanal Motorsport Eropa, Ribalta menyatakan, "Saya tidak menyerang siapapun, tapi kalau ada yang tersinggung, mungkin mereka belum siap bersaing di level ini." Boom! Komentar itu langsung dianggap sebagai sindiran lanjutan untuk Kiandra dan pembalap Asia. Padahal, fans sudah berharap ada kalimat damai. Sayangnya, Ribalta memilih untuk tetap keras. Bahkan, ia menambahkan, "Di Eropa, kami tidak memanjakan talenta muda. Mereka harus tahan tekanan." Ucapan ini sontak memicu reaksi luas. Banyak yang menilai Ribalta sedang melindungi murid-muridnya dari ancaman baru. Tapi netizen punya tafsir sendiri. Pelatih lama mulai takut kursinya digeser anak muda tengil. Drama ini pun berubah jadi panggung dua kubu. Yang satu mengandalkan tradisi, yang satu lagi membawa energi baru. Tapi siapa sangka Kiandra memilih cara balas yang tak terduga di lintasan. Kiandra balas tanpa bicara, torehkan waktu tercepat. Saat komentar demi komentar memanaskan pedok, Kiandra memilih cara paling elegan, bicara lewat kecepatan. Dalam sesi latihan bebas hari ketiga, bocah asal Indonesia itu sukses mencetak waktu tercepat di kelasnya, mengungguli 3 rider Akademi Eropa yang jadi anak didik Ribalta sendiri. Lebih mengejutkan lagi, dia melakukan itu tanpa slipstream, tanpa bantuan ban baru. Dan seolah menutup mulut para pengkritik, Kiandra memposting ulang hasil waktu di Instagram dengan caption singkat, "Gas dulu, klarifikasi nanti." Reaksi netizen meledak. Ribuan komentar mendukung, bahkan jurnalis MotoGP Inggris menyebut Kiandra sebagai kombinasi langka antara nyali, skill, dan kecerdasan media. Tak berhenti di situ, performa luar biasanya memicu rumor bahwa 2 tim Moto3 sudah mulai menjajaki opsi wildcard resmi. Jadi, dari yang awalnya dianggap terlalu agresif, kini Kiandra berubah jadi kandidat nyata penantang Eropa. Dan ini baru awal, 1 sesi lagi dan semua bisa berubah lebih dramatis. Bukan sekadar drama,
Tapi awal generasi baru? Apa yang kita saksikan bukan sekadar adu komentar. Ini benturan dua generasi, dua filosofi. Di satu sisi, Dani Ribalta, pelatih Eropa dengan segudang pengalaman yang percaya pada sistem dan ketertiban. Di sisi lain, Kiandra Ramadipa, bocah 16 tahun dengan semangat liar, nyali tinggi, dan gaya komunikasi yang berani, khas generasi media sosial. Tapi ketika komentar mulai berubah jadi perbandingan waktu di lintasan, cerita ini tidak lagi tentang siapa yang lebih banyak bicara. Ini tentang siapa yang paling cepat, paling stabil, dan paling siap mencuri perhatian dunia. Dan faktanya, Kiandra baru saja mencentang semua itu. Ribalta mungkin punya reputasi, tapi Kiandra sedang membangun legenda. Pertanyaannya, apakah ini awal rivalitas lintas benua yang akan mengubah peta Moto3 selamanya? Atau justru pembuka jalan bagi rider Asia menembus dominasi lama? Yang jelas, pedok sudah tidak sama lagi sejak Kiandra jawab sindiran dengan kecepatan.